Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Salamati dinina dunyana wa ukhrana binati du'al qabul bi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Arwah sahabi Rasulullah min asyratil bashar. Mila arwah Sayyidina Imam Majid Ahmad bin Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali wa arwah Sayyidatina min al-masyariq al-ardi mukhtalifah wal arwah. Sahib ratib kutub Sayyid Qasid Badul Bilad Sayyidina Al-Habib Sahib ratib al-Anfas Sayyidina Al-Habib Muhammad bin Rahman Maulid Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Sunan Al-Absi wa Sayyid عبد الرحمن الدبائي والإمام محمد البوسيري والشيخ جعفر البرزنجي وأصولي من فضل المشايخ ثم إلى أرواح أبو ياسر محمد بن سيد العباس المالكي المالكي الحسن سيد من يخلف الزهر من أيام الحسن وابن بشير ثم إلى أرواح معلمنا مشايخنا ملمنا Magi Muhammad Basar al Wira Magi min fitnah Magi Abdul Hamid Basar Magi Balan Wahir Magi Balan Wahir Magi Munawwir Magi Basar Magi Muhammad Abdul Wahab Balan Jami Mu'almin Syekh وصوله وصوله مفهوم المشايخ الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجته في الجنة وينفعنا بما يشاء ويرحمهم. Al-Fatihah. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, meneruskan apa yang dibahas oleh Qusudin pertemuan sebelumnya tentang warok, tentang sikap warok, targhibu fil warok, tarki syubhat, yahuku fis sudur, wassamaha fil ba'i wasyira, wattaqadi wal qada. Warok, apa sih warok ini? Warok menurut Syekh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu an, bahwa warok ini merupakan wa ibaratun anil ihtiraz an kulli ma fihi syarrun wa inhiraf syar'iyyun au syubhatun mudirratun. Warok ini adalah ungkapan atau istilah sikap menjaga, menjauhi segala sesuatu
yang berakibat buruk atau sesuatu yang tidak baik, yang menjauhkan dari syariat atau menjaga dari segala sesuatu syubhat atau sesuatu yang tidak jelas yang membahayakan. Dengan apa? Bil wuqufi ala haddil ilmi min ghairi ta'wil, yaitu dengan berpegang teguh atau dengan berdasar pada batas-batas keilmuan, bukan dari perkiraan, asumsi. Makanya dijelaskan al-halal bayyin wal haram bayyin, bahwa dalam hukum syariat antara yang haram dan yang halal ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui Al-Qur'an maupun dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam As-Sunnah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yattaqillah, orang yang takut, orang yang benar-benar menjaga batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disampaikan juga oleh Al-Imam Al-Habib Abdurus bin Umar Al-Habsyi, nafa'anallahu bihi wa bilumu'i fid darain. Jadi orang itu tidak mungkin bisa warok kalau dia tidak mengetahui batasan-batasan syariat tentang halal haram secara keilmuan. Ya. Makanya tidak mungkin orang itu bisa warok tanpa ngaji, tidak mungkin bisa warok tanpa ilmu. Ya, karena di sini bil wukuf ala haddil ilm, ya, bukan dengan takwil, dengan asumsi. Dan warok ini, kalau kita membahas masalah warok ya, sebenarnya tidak terbatas masalah makanan, masalah pakaian saja. Bahkan ya disebutkan dalam kitab Nahril Maurud, Al-Habib Idrus itu menyebutkan laisal warok maksuran alal mata'im wal malabis faqat. Warok ini tidak terbatas pada bab makanan dan pakaian saja. Kama qad yatawahhamuhul qasir, sebagaimana banyak yang difahami, yang dimengerti oleh kebanyakan orang-orang yang wawasannya pendek. Bal huwa fi kulli syai'in. Warok ini dituntut pada bagaimana kita menyikapi segala sesuatu, hatta fil khawatir, sampai pada hal-hal yang bersifat batiniah yang ada dalam hati. Fala yakhturu bibalika wa ta'taqidu su'adon bimuslimin. Maka ya, dalam hati kita, kalau kita membiarkan dalam hati kita terbersit atau ada
keyakinan tentang sesuatu kejelekan pada seorang muslim, ya, maka itu disebut bukan warok, masih belum warok. Sehingga warok itu di samping menghindari maksiat-maksiat yang bersifat jawarih atau bersifat lahiriah, juga al-wara' anil ma'asi al-qalbiyati. Bahkan di sini disebut ahammu minal wara' an ma'asil jawarih. Lebih penting diperhatikan daripada maksiat-maksiat yang bersifat fisik lahiriah. Ya. Ini ya, pentingnya kita menjaga diri dari hal-hal yang syubhat atau bersikap warok. Memang yang pertama yang dianjurkan atau yang ditekankan, yang diingatkan kepada kita semuanya memang masalah makanan, ya. Bahkan para rasul pun diperintahkan untuk menjaga makanannya. Kalau Allah Ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Jadi para rasul pun itu diperintahkan untuk menjaga, berhati-hati di dalam masalah konsumsi, apa yang dikonsumsi. Disebut qaddamal akl minat thayyib alladhi wal halal alal amali sholih ihtimaman bih. Mendahulukan untuk menjaga makanan daripada amal soleh, ya, itu menunjukkan pentingnya, ya, pentingnya makanan halal. Li'annal amal la yanfa'u wa la yurfa'u illa ma'aklil halal. Karena sungguhnya amal tidak akan manfaat dan tidak akan terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali bersama makanan yang halal. Fahuwa asasul ibadat wa ra'sul qurubat. Disebutkan itu merupakan asasnya, pondasi dari ibadah. Ibadah dan modal dasar kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yaqbalullahu syai'an minat ta'at illa bil akli minat thayyibat. Dan tidak akan Allah menerima sesuatu pun dari ketaatan-ketaatan kecuali dengan makanan yang baik, makanan yang halal. Ya. Kita sudah membaca di bab sebelumnya bagaimana seseorang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dzakarur rajul yutilas safar ash'atha a'bar yamuddu yadayhi ilas sama. Digambarkan ada orang yang musafir, ada orang yang bepergian dengan penampilan yang mungkin, ya, orang musafir ini pasti penampilannya rodok, ya, tidak rapi, ya. Kemudian menjulurkan tangannya, artinya berdoa, ya Rob, ya Rob. Ini gambarannya Rasulullah ini. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabulah. Sedangkan di satu sisi dungone temenanan digambarkan sebagaimana doa musafir. Doa musafir ini doa yang sangat, doa mustajab, termasuk salah satu doa mustajab itu doa musafir. Ya. Walaupun mestinya kedudukan doa ini doa yang mustajabah,
tapi karena makanannya haram, pakaiannya haram, ya darah dan dagingnya ini terbuat dari sesuatu yang haram, maka tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk mendapatkan doa yang mustajabah ini bukan hanya kita harus pergi ke satu tempat atau berada di tempat yang mustajabah, waktu yang mustajabah, tapi lebih dari itu yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga kehalalan makanan dan minuman kita, sandang pangan papan kita. Makanya ini penting sekali ya, penting sekali, apalagi kita sebagai seorang tulang punggung keluarga. Ini harus kita pastikan kita ini membawa untuk sandang pangan papan keluarga kita. Bahkan kita harus berpikir, karena harta yang kita bawa ke rumah ini kemungkinan juga besar, kemudian juga menjadi harta warisan kita yang nanti akan diwaris oleh anak keturunan kita. Lah itu benar-benar harus dipastikan dari harta yang halal. Bayangkan begitu bahayanya kalau seorang kepala rumah tangga mengumpulkan harta yang haram, ditinggal mati, harta itu melimpah, digunakan sandang pangan papan anaknya, bahkan mungkin iso dipangan pitung turunan dipangani dicekoki barang haram. Kira-kira ya apa itu? Ya. Bagaimana nasib keturunannya? Bagaimana nasib ahli warisnya itu yang setiap hari panganannya haram? Dia bertempat tinggal di tempat tinggal yang hasil dari sesuatu yang haram. Gak main-main loh ini ya. Makanya ini penting menjaga kehalalan ya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita ajmilu fit tolab ya, yang hati-hati, yang bagus kalau mencari maisha. Sekarang ini ya banyak orang yang sembrono ya dalam mencari maisha. Kalau di situ ada tercampur ya dengan hak-hak orang lain atau melanggar hak-haknya orang lain, ini juga menjadi masalah ini. Ini saya cerita ya, semoga-moga ini jadi pelajaran kita semuanya. Monggo wis digawe muhasabah kita semuanya ya. Saya dicritani sama seseorang ya. Saya waktu ceritanya sampai nangis. Dia ini waktu itu kena COVID ya, di isolasi lah. Di waktu itu dia merasakan wis koyo mati wisan wis. Ya mbuku alam mimpi opo alam opo bawah sadar ya. Pokoknya walhasil dia itu mati waktu itu. Mati didepno nang Gusti Allah. Ya ternyata orang yang saya ceritakan ini, amal ibadahnya dia itu haji, yo balik-balik umroh ya, itu sia-sia kayaknya. Kok gak ono gunane. Karena apa? Karena dia masih punya tanggungan ke beberapa orang yang harus diselesaikan. Dia seorang pemborong lah wis. Jadi waktu niku kula diparingi pirsa utang sampai
kula niku bayar tukang kurang 5.000 lho eling, dielingno kon kurang 5.000. Kon kurang wis pokoke bener-bener disebutkan semua. Ya. Sehingga waktu itu ya Allah lek kula saged balik kula selesaikan sedanten niku. Saged balik urip. Ya, ternyata itu ya rahmatnya Allah ya. Jadi itu pengingat. Akhirnya perasaan dia waktu itu wis kate didepno Gusti Allah mau diputuskan ya. Waktu itu dia minta tawasul nang guru-guru ya. Tawasul nang guru-guru beliau ya, nang kiai-kiai ya. Jarine termasuk tawasul nang aku, jarine. Cuma aku ya gak pati percaya, mungkin dhek nyen ngono aku ngono tok. Yang jelas yang ulama-ulama lah. Waktu itu minta ya sama Allah barokai ulama-ulama ini, beliau minta bisa menyelesaikan itu. Ya subhanallah ndak tahu prosesnya pokoknya Bu. Ceritane ya dawa lah. Aku dhewe gak pati apal ceritane. Hasil dia dikai waras ambek Gusti Allah. Waras akhirnya dia menyelesaikan itu semuanya. Menyelesaikan semuanya ya. Pokoknya intinya ceritanya ya Allah ibadah kula kaya gak ono apa-apa niku. Selagi masih belum menyelesaikan niki hak-hak adami ini. Ya ini kan berkaitan dengan apa? Dengan halal haramnya hartanya. Nah, ini bukan ini yang saya fokus ceritakan lah. Waktu itu dia cerita pada seorang temannya gitu loh. Seorang temannya, terus temannya ini kan orang tuanya meninggal. Mas, kira-kira aku rek kepingin ero kondisine bapakku ya apa. Nah, terus diomongi sama orang ini, rek bapakmu insyaallah gak ono masalah. Bapakmu itu tukang tambal ban. Ya, bertahun-tahun jadi tukang tambal ban, terus dia ndak kuat terus berhenti, wis akhir hayate wis ibadah tok wis ya. Dia diingoni anak lah. Sudah sepuh diingoni anak ibadah tok wis. Bapakmu ibadah tok wis akhir hayate ahli ibadah. Kok gak ono masalah. Enggak mas aku kepingin kepethuk kondisine bapakku ya apa. Ya. Baik menawa bapakku duwe tanggungan. Nggak tahu waktu itu dia diijazahi seorang kiai rek kepingin ero maca surat Al-Mulk gak salah. Aku tak takon meneh jelasi. Yang pasti dia menyampaikan ijazah dari ulama itu. Sadurunge turu Fatihah nang ngene bapakmu maca surat gak salah Al-Mulk apa 3 kali, insyaallah ditemoni ya bapakmu. Lah waktu malam itu dibaca dilaksanakan bener ditemoni ambek bapak sing tunggal tukang tambal ban iki. Lho bapak iku wadul. Le takoni apa Pak? Wis alhamdulillah le wis pokoke apa aku akhir hayatku wis ibadah wis. Cuma ono sing ganjel le. Iki ono sing ganjel, aku iki bertahun-tahun tambal ban nemplek tembok Cina. Lah Cina iki ketokane gak ikhlas le. Tolong jalukno halale. Nemplek tembok Cina wis ya apa wis pokoke critane itu. Sampai tolong jalukno halale. Iki sing ganjel iki sehingga amalku digantung kabeh mbek Gusti Allah. Mek karek siji ki tok. Lho akhire besoknya itu si anak ini terus sowan apa? Ya wis bertamu nang ngene Cina iku. Untunge sik urip Cina iku. Yuk aku iki anake sing tunggal tambal ban ngene jejere. Omah sampean sing nempel nek tembok sampean itu. Iku jare sampean gak ikhlas. Oh enggak, saya ikhlas. Oh ndak sampean gorotok sampean iki gak ikhlas. Wis aku saiki njaluk ikhlas ancene kudu ganti rugi, aku siap ganti rugi gawe bapakku. Akhirnya ya wis aku ikhlas. Aku ancen rada gak srek ngono. Rada gak srek. Akhirnya diikhlasno gitu loh.
Nah ini berdasarkan cerita itu, Masya Allah ya, masih Cina barang duwe hak ya. Artinya kalau di dalam maisha kita di situ ada melanggar haknya orang lain, ya wallahu a'lam biasanya. Ini kalau kita mau berhati-hati ya, mau berhati-hati. Ya. Makanya ya ayolah kita harus yakin ya, pertama bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Pasti itu sudah, pasti. Bahkan di dalam hadis yang menceritakan tentang bagaimana kejadian manusia, terciptanya manusia itu ketika 4 bulan di dalam kandungan, ketika ruh manusia, ruh janin itu ditiupkan dalam kandungan, itu sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau rezeki itu tidak mungkin lari kemana-mana. Ya, tidak ada yang bisa mengambil rezekinya orang lain, itu tidak bisa, tidak ada. Hatta ada orang yang merampok hartanya orang lain, dia sejatinya tidak mengambil rezekinya orang lain. Tidak ada manusia yang bisa mengambil rezeki itu. Ya. Ar-Razzaq itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia ini apa? Al-Marzuq, yang diberi rezeki. Nah, kita itu kadang-kadang kan merasa ketika kita kehilangan sesuatu, kita kehilangan rezeki. Rezeki tidak akan hilang, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rezeki kita ini akan menentukan kita masih hidup apa enggak di dunia ini. Innan nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqah. Manusia itu gak mungkin mati kalau rezekinya belum habis. Itu pasti. Ya, ada orang yang takut gak keduman rezeki, itu berarti orang ini tidak yakin dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ada kok orang yang ngaku Islam ya sik seneng dukun nih. Sik seneng golek penglaris itu. Ya, wedi gak laris, wedi gak payu, wedi gak oleh rezeki. Bahkan saking takutnya dia tidak mendapatkan rezeki, sampai dia rela atau dia mau melakukan sesuatu yang melanggar syariat, menentang aturannya Allah hanya untuk mendapatkan rezeki atau penghasilan. Loh ya, saya pernah ditekani ambek wong ini Gus ya apa ini? Aku kan bawahan. Saya ini yes wong rendahan lah, wis pegawai. Aku dikongkon ambek bos. Winane dikongkon kok kongkonane kok gak bener, Gus. Yes pokoknya gak bener lah. Sing nglanggar syariat. Lah aku lak repot aku tak lakoni iki nglanggar syariat. Ya, gak tak lakoni iki awake dipecat kok. Mangan opo aku nyambut gawe opo. Nah, itu sering. Dilema semacam itu sering. Nah, jadi rek gak tak turuti, aku rek dipecat. Terus nyambut gawe opo? Anak bojoku mangan opo? Loh, kata-katanya sudah koyo-koyo rek gak nyambut gawe atau rek dipecat wis gak oleh rezeki wis Gusti Allah gak ono kira-kira nek kene iki. Di mana perannya Allah? Jadi dia lebih baik melanggar aturannya Allah daripada melanggar perintah bose atau komandane atau atasannya. Lu itu terjadi, itu banyak terjadi kayak gitu. Ya apa ini? Ya kira-kira loh, kok dhek wedi dipecat dadi pegawai karena ngelanggar atau melawan perintah bose atau atasan. Lu kok gak wedi dipecat dadi kawulane Gusti Allah. Kok
Kok gak wedi dipecat dadi menungso ambek Gusti Allah ya apa kira-kira? Kok luwe wedi dipecat ambek menungso daripada ini terjadi. Makanya sampai ada istilah ya ini tuntutan profesi lah. Tuntutan profesi. Ya artis-artis yang sampai buka aurat, sampai mamerno aurate, sampai melakukan adegan tuntutan profesi. Jadi tuntutannya Gusti Allah gak ono apa-apane, lebih berat tuntutannya profesi. Apalagi di tempat-tempat yang hierarkisnya itu kuat, kayak gini ketentaraan misalnya, kepolisian, komandan itu kayak ngalang-ngali pangeran wis. Lebih wedi ambek komandan daripada ambek Allah. Lu iya bener. Ngelawan komandan yo. Luwih medeni timbangane nglawan Allah. Lu ya apa ya, kayak dipikir-pikir begitu ya apa ya, kayak, dan itu banyak saat ini banyak modal kayak ngono sing model-model aku lho dipecat ngen pangan apa lho jare pangeran yo aja aku gak iso mangan awakmu ngono wis iku pangeranmu ya iku berarti lho. Mestinya kalau kita memang orang beriman kan enggak seperti itu. Ini enggak boleh. Sama agama saya enggak boleh nih Pak. Tak pecat loh, saya pecatan. Kono pecat kon nyambut gawe apa? Ya empo nyambut gawe apa? Mangan apa? Mangan sego, aku masih dipecat ya mangan sego ngono. Harus berani semacam itu mestinya. Kenyataannya enggak, banyak enggak berani loh. Ketokane sepele. Tapi nek maca Fatihah ya fase iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gilirane ketemu juragane, ketemu bose, ketemu komandane wis wedi. Nek sambo ngono ae wedi kabeh wisan. Wedian ambek sambo timbangane ambek Allah. Ya semoga kita anak keturunan kita ya diberikan keimanan yang kuat wis. Ya, lebih baik bahasa gampangane wis wani mati keluwen lih timbangane ngelawan Gusti Allah. Ngelawan menungso gak masalah, paling dipecat kon sik tetep dadi menungso. Nek nglawan Gusti Allah terus dipecat dadi menungso dadi apa katihan ngono. Nah ini ya Allah nggih, hati-hatilah. Ini masalah maisha ini hati-hati bener. Ya kita harus memastikan bahwa sandang pangan papan anak keturunan kita ini dari sesuatu yang halal, jangan sampai kecampur ya. Ya Allah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala tuliyat hadil ayah ya. Dibacakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dibacakan ayat ini, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala ya Rasulullah ud'u Allah ayyaj'alani mustajabat da'wah. Ya. Kemudian berdiri Sa'ad bin Abi Waqqas minta kepada Rasulullah doakan ya saya ini dijadikan orang yang doanya mustajabah. Maka apa jawaban Rasulullah? Ya Sa'ad atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad ya, perbagus makananmu maka ya kamu akan menjadi orang yang doanya mustajabah ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi innar rajula la yakdiful luqmah al haram fi jawfihi fama yutaqabbalu
minhu arba'ina yauman. Ya Allah, jadi kalau ada orang yang memasukkan satu suap sesuatu yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima 40 hari. Wa ayyuma abdin nabata lahmuhu minas suhti war riba fannaru aula bih. Lah ini, kalau seseorang ini tubuhnya ini, darahnya, dagingnya ini terbuat dari sesuatu yang haram, riba, maka neraka itu yang paling pantas untuk tubuh itu. Makanya tidak main-main loh. Banyak orang yang numpuk hartanya ditinggal jadi warisan, dipangan, diombe, digawe sembarang ambil anak turun nih. Sedangkan hartanya dari harta yang haram. Terus berkembang harta yang haram ini. Beranak pinak, berkembang, digawe mangan, duduk anak itu, duduk bojone tok, sak mantu-mantune, sak putu-putune, terus iki padha karo orang-orang ini nyekoki neraka nang kene anak keturunane. Ya. Allah, ya. Agak gampang dadi wong lanang. Ya. Jangan kita cuma terus berpikir lawang saiki sing haram ae angel. Pemene sing halal. Jangan ada pemikiran kayak gitu ya. Ya justru dengan sulitnya kita mencari sesuatu yang halal penuh dengan perjuangan, ini orang yang tolabul halal ini dihukumi syahid, jihad fi sabilillah. Misalnya mati syahid itu. Tambah zaman tambah tidak mudah. Ya. Ini kalau kita bahas masalah ini ya, ini rodok medeni aja no asli ini. Saya sendiri juga mikir ya. Ya Allah, makanya kalau Allah Subhanahu wa taala ini sayang sama kita ya. Barangkali kalau ada yang subahat apalagi yang haram, itu nanti Allah akan mengambilnya. Ya, kadang-kadang kalau kita kelangan misalnya husnudon ya, barangkali ya iki ono kecampuran barang subahat, barang haram ambek Gusti Allah dijogo, alhamdulillah. Jadi kelangan ojo kususu sumpek dhisik. Ya, mungkin kita harus bersyukur. Barangkali inilah cara Allah menyelamatkan kita. Terus bagian-bagian yang haram, bagian-bagian yang subahat dari apa yang kita miliki ini diambil oleh Allah dengan caranya Allah. Ya. Nah, kadang-kadang saya kalau dikabari ono masjid mari kotak amal hilang, ya mungkin di kono ono sing subahat, ono sing haram. Allah gak ridho sing haram sing subahat itu melbu masjid. Ya. Melbu rumahnya, jadi ya dikongkon Joko nggawa maling haram ketemu kelakuan haram ya iki hanya bagiannya sing haram sing maling-maling iki wis. Wis jarno wis. Ya bukan berarti terus kita dadi takmir masjid jano gak usah dikempok wis Bapak. Ora ilang lah berarti sing haram, ya itu ndak benar juga gitu ya. Ya tetap kita Joko, tetap kita syariatnya yang Joko. Waspada, juga CCTV monggo lah itu syariatnya. Cuma ketika hilang, ketika ini ya segini husnudon ya, termasuk harta milik kita. Saya sering kadang-kadang gitu. Sampai winginane murus nimbang 2 kilo mudun. Lho ngono aku. Mungkin ono daging kaji-kaji sing sing kok subahat ini apa sing haram sampai Gusti Allah disyukur, alhamdulillah ngono wis disyukuri ya. Karena itu salah satu ya cara Allah
mengambil. Ya. Kan tidak tahu ya, kita tidak tahu, apalagi seperti saya kan, yo bala-bala oleh berkat, kan kini gak eruh ngono. Kan sing selamatan, mari tembus petang wongko mau selamatan, lho kini kan gak eruh. Waduh, kadung kepangan gitu. Mbek Gusti Allah dikai murus akhirnya wis ojo suwe-suwe ndak awakmu wis ngono. Tapi kan kita ndak tahu ya. Tapi Allah yang mengetahui, Maha tahu. Kadang seperti itu ya, seperti itu. Kadang kita mendengar ada orang yang hartanya habis, ya terus kobongan misalnya. Ya kalau kita husnudzon mungkin itu barang haram, ono subahate, Allah welas wis. Tinggalane bapak entek saiki, mari kobongan, ya mungkin anaknya diselametno, bapakmu wis penggaweane gak kena wis tak selametno wis, tinggalane bapakmu tak entekno, kok tak kei rezeki sing halal dengan cara halal. Loh, itu kan bisa terjadi kayak gitu. Dan itu termasuk rahmatnya Allah, daripada gak entek petung turunan, haram gak entek petung turunan. Waduh ya berat ini ya. Wis haram gak entek petung turunan. Bahkan berkembang isoan. Ya. Sampai petung turunan gak entek. Nah, ternyata kini dadi turunan ke-8 wis entek wis alhamdulillah wis ya. Sama jarine anak turun soki ya aku turunan ke-8. Iku ya entek petung turunan. Ya itulah ya. Maka insyaallah kalau kita mau menjaga wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita takut kepada Allah, terutama dalam ya masalah sandang pangan papan, ya tidak usah khawatir lah. Sekarang kan banyak orang yang khawatir bab rezeki, ku ya opo, rezekiku ya opo. Sekali lagi saya sampaikan berkali-kali, rezeki itu bukan yang kita miliki, tapi rezeki itu yang kita nikmati, yang kita rasakan itu rezeki. Selain itu bukan rezeki kita berarti. Makanya Rasulullah mengingatkan kalau rezekinya belum habis ya belum mati orang. Kalau rezekinya sudah habis walaupun 2 miliatan ayo kudu mati, wis pasti mati. Karena apa, rezekinya sudah habis. Ya. Ini terutama bagi kita ya, para tulang punggung keluarga ini, ya semoga di antara kita mungkin kalau ada sumber maisanya, masih ada subhatnya, Allah ya memberikan petunjuk pada kita, noto kita semuanya dijauhkan dari hal-hal yang bersifat syubhat ya, apalagi yang bersifat haram. Wis gak perlu nang dukun, gak perlu wis ya. Lho iya lho, banyak lho wong Islam sing sik nang kene dilala dukune yo gawe serban, dadi wis gayane gaya koyo kiai, tapi ya padahal dukun padahal dukun lho. Bener itu, karena dukun kan yo dia menyambut gawe, dia kan kudu mengikuti. Loh ya. Loh, saya berani ngomong seperti ini karena informasi ini N1 ini, maksudnya informasi ini benar. Loh ya, dari sebagian jamaah dan pelaku itu dulu ya. Waktu cerita itu sama temenan, lunggi kok saestu. Sama do tekon di kula ngoten Gus biyen Gus ini. Walah ngono, nggih. Dan subhanallah di jarine dikei minyak ngono ya. Minyak ambek dukune. Lho niku lek ditelet-teletaken ya. Wong kok gak ngenyang Gus. Dadi koyo jari ngono jari. Ya. Nah, tapi alhamdulillah ya dia mendapatkan hidayah, bisa menghentikan yaitu kegiatan perdukunan. Dan katanya banyak
Di pasar kata Gus, kadang kaji-kaji barang nih. Loh, kok roh aman kaji? Lah kula sing ngeteraken kok Gus jenengan lho. Jadi lho ya bener jadi pelaku kula dukun mulai jarine lho ya. Mulai memiliki sampai Blitar kula hafal Gus. Sing biasane diparani wong pasar hafal kula jare. Jare ngono, ya. Wis pokoke jamaah ngaji kene wis gak usah kadek ngono-ngono. Wis kadek ngono-ngono. Lek gelem mandek, lek gak gelem sama nyingkir ae wis gak usah ngaji gak apa-apa wis. Timbangane apa ngare budak ngare ngene. Ya, lek gak gelem mandek sama nyingkir dhisik ae wis ya, gak usah ngaji dhisik. Gak usah nggak dukun-dukun ngono-ngono, gak usah. Wis kita ya banyak kok cara yang diberikan oleh para ulama kita dengan bacaan-bacaan aurat yang intinya menyandarkan diri kita kepada Allah, bab rezeki disendekno nang Gusti Allah. Makanya kalau ulama-ulama kita ya arahane maca iki, maca ini bacaannya ya tidak lain semuanya itu punya sanad. Semuanya itu punya dasar, jadi nggak ngawur. Wis ya, kana iki ya ngono-ngono ya, insyaallah kana. Insyaallah gak jelas dari apa iki. Wis kana ngono ya. Ana wis gak kadek ngono-ngono. Bismillah wis ya. Doa semoga kita diberikan rezeki yang halalan, thayyiban untuk diri kita dan untuk kita tinggalkan bagi ahli waris kita. Amin ya rabbal alamin. Yes, wallahu a'lam bishawab. Wa fa minkum subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon barokah Fatihah ya. Tuh ini kebetulan istri saya sakit, saya sendiri juga rotok ini ya, masih kurang fit. Dan juga jamaah yang sakit, keluarga jamaah yang sakit ya, semoga Allah memberikan kesehatan lahir maupun batin, panjang umur fi taatillah wa rasulih ya. Al-Fatihah.